Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan kembali masih bab yang sama dengan kemarin, yaitu sistem sirkulasi pada manusia. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu darah, apa fungsi darah, dan macam-macam. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang alat-alat yang berperan di dalam proses peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Pada jantung manusia itu dibagi menjadi 4 ruang. Ada 4 ruang di dalamnya. Yang pertama adalah antrium kanan atau serambi kanan, kemudian yang kedua adalah antrium kiri, kemudian ventrikel kanan atau bilik kanan, dan ventrikel kiri atau bilik kiri. Di antara antrium kanan dan ventrikel kanan itu ada katup pemisah, dan ada 3 katup. Yang katup itu disebut dengan katup trikuspidalis. Sedangkan antara antrium kiri dan ventrikel kiri itu dipisah oleh 2 katup yang disebut dengan katup bikuspidalis. Jantung itu sendiri dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan yang terdalam itu disebut dengan endokardium, kemudian lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung yang disebut dengan miokardium, dan lapisan terluar yaitu terdiri dari otot jaringan ikat yaitu disebut perikardium yang berfungsi sebagai pelindung. Kemudian ada kava superior yaitu kava atau vena cava yang berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung, yaitu darah yang berasal dari bagian atas tubuh manusia. Sedangkan darah yang berasal dari jaringan organ tubuh manusia bagian bawah itu dibawa oleh vena cava inferior untuk menuju ke jantung. Kemudian ada arteri pulmonalis, yaitu arteri atau pembuluh yang membawa darah dari jantung untuk dibawa ke pulmo atau ke paru-paru. Kemudian ada aorta, yaitu pembuluh yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh untuk dibawa ke arteri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Cara kerja jantung, jadi ada 2. Pertama adalah tekanan darah sistolik atau tekanan darah sistol, yaitu tekanan yang dihasilkan ketika otot jantung pada bilik kanan maupun kiri yang melakukan kontraksi sehingga membawa darah ke seluruh tubuh, juga membawa darah ke paru-paru. Tekanan ini disebut dengan tekanan sistol, yang rata-rata tekanannya itu adalah 120. Yang kedua adalah tekanan diastol atau diastolik, yaitu tekanan yang dihasilkan pada saat paru-paru bagian atas atau atrium itu mengalami kontraksi, sehingga mengakibatkan darah yang ada di atrium kanan itu akan ke bilik kanan, atrium kiri akan ke bilik kiri. Dan pada saat berkontraksi itu menghasilkan tekanan yang rata-rata adalah 80. Pembuluh darah, selain ada jantung juga ada pembuluh darah.
Pembuluh darah itu ada 3 macam, yaitu arteri atau pembuluh nadi, vena atau pembuluh balik, dan kapiler. Bisa dilihat pada gambar yang arteri berwarna kuning, vena berwarna biru, dan tengah-tengah itu merupakan kapiler. Bagaimana perbedaannya? Yang pertama, arteri itu memiliki struktur yang tebal tapi elastis. Yang fungsi arteri itu adalah membawa darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh, membawa darah meninggalkan jantung dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang berikutnya sifatnya itu kuat, dan apabila pembuluh ini sobek itu akan memancarkan darah keluar dari pembuluh. Kemudian darah yang ada di pembuluh arteri itu mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Kemudian arteri ini kalau di dalam tubuh itu terletak di dalam. Kemudian pada pembuluh arteri itu ada klep, tapi ada cuma satu, yaitu pada pangkal nadi, yaitu pada saat darah meninggalkan jantung. Berikutnya adalah vena. Kalau vena kebalikan, jadi vena itu strukturnya tipis dan kurang elastis. Kemudian fungsi pembuluh vena itu adalah membawa darah dari seluruh tubuh untuk dibawa ke jantung. Kemudian sifatnya lemah, dan apabila vena ini sobek, darah itu akan merembes atau menetes. Kebanyakan darah yang ada di pembuluh vena itu mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Letaknya ada di permukaan tubuh, dan di sepanjang pembuluh vena itu terdapat klep agar darah itu tidak kembali. Arteri maupun vena itu sama-sama memiliki 3 lapisan. Yang lapisan terdalam itu disebut endotelium, yang merupakan jaringan epitel. Kemudian yang kedua adalah otot polos, dan yang lapisan terluar adalah jaringan ikat. Sedangkan kapiler itu hanya memiliki 1 lapisan saja, yaitu terdiri dari lapisan epitel, sehingga pembuluh kapiler ini mudah ditembus oleh oksigen maupun oleh CO2. Struktur kapiler itu tipis dan permeabel, tidak memiliki klep, letaknya di antara nadi dan balik, dan berfungsi sebagai tempat pertukaran zat, yaitu oksigen dan CO2. Peredaran darah. Peredaran darah pada manusia ada 2. Yang pertama adalah peredaran darah besar, dan yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Pada nomor 6 bisa dilihat bilik kiri itu kemudian membawa darah ke aorta, kemudian menuju ke arteri, ke seluruh tubuh, kemudian di organ-organ, di situ ada kapiler, kemudian darah akan dibawa ke vena, berikutnya dari vena akan menuju ke jantung kembali, yaitu pada serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, yang kemudian membawa darah ke arteri pulmonalis untuk dibawa ke paru-paru. Dari paru-paru nanti akan dibawa ke vena pulmonalis, kemudian kembali ke jantung kembali, yaitu pada serambi kiri.
Berikutnya adalah kelainan dan penyakit pada sistem sirkulasi manusia. Yang pertama adalah anemia, yaitu kelainan pada manusia yaitu karena kekurangan eritrosit atau hemoglobin. Kemudian ada thalassemia, yaitu kelainan pada bentuk pada eritrosit sehingga eritrosit ini mudah rusak dan rapuh. Berikutnya adalah leukemia atau kanker darah, merupakan penyakit yang disebabkan karena kelebihan produksi leukosit. Kemudian ada arteriosklerosis, yaitu terjadi pengerasan pada pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak kapur di dinding arteri. Kemudian ada hipotensi, yaitu terjadi tekanan darah yang rendah, yang normalnya adalah 100 sampai 120. Kalau hipotensi itu bisa 8 sampai 90. Sedangkan hipertensi kebalikan, yaitu tekanannya itu di atas rata-rata, yaitu 150. Itu disebut dengan hipertensi. Berikutnya ada hemofilia, yaitu penyakit yang mengakibatkan darah ketika keluar maka sukar untuk membeku. Ada jantung koroner, yaitu terjadi penyumbatan pada arteri koroner sehingga kemudian terjadi gangguan pada saat menyuplai oksigen maupun makanan ke jantung. Berikutnya adalah embolus, yaitu terjadi pembekuan darah di dalam pembuluh arteri sehingga kemudian pembuluh akan tersumbat. Ada varises, yaitu pelebaran pada pembuluh vena yang terdapat di bagian bawah tubuh. Sedangkan hemoroid atau wasir merupakan varises yang terjadi pada dubur. Trombus, yaitu kelainan pada jantung karena adanya gumpalan di dalam nadi. Berikutnya aterosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan lemak di dinding arteri. Anak-anakku sekalian, saya kira sampai di sini pertemuan. Terima kasih, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.